Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisika dasar yaitu besaran dan satuan, dan dosen pengampu saya Bu Yoza Dandriani, SPD MSc. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo Bu Yoza, perkenalkan nama saya Adriana Nadine Sakinah dengan NIM M1C4211019 di Prodi Biologi ruang 01. Untuk daftar isi dari presentasi saya, yang pertama ada besaran dan satuan, alat ukur, dimensi, dan contoh soal. Besaran dan satuan, untuk pengertian dari besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sedangkan satuan yang kita gunakan adalah satuan internasional atau SI, yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Untuk perbedaan besaran pokok dan besaran turunan, di sini saya membuat pengertiannya satuan serta sifat. Untuk besaran pokok merupakan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Untuk satuan dari besaran pokok, itu telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Sedangkan untuk satuan turunan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Untuk sifat besaran pokok, sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Sedangkan untuk besaran turunan, dia mudah diukur dengan ketelitian yang tinggi dan bisa menghasilkan besaran yang lain. Jadi intinya, besaran turunan ini tidak bisa kita gunakan ketika tidak ada besaran pokok. Untuk besaran pokok dan satuannya, saya ambil 3 contoh biar nggak bosan. Yang pertama ada panjang, lambang besaran pokoknya L kecil, satuannya meter, lambang satuannya M kecil. Untuk massa, lambang besaran pokoknya M kecil, satuannya kilogram, lambang satuannya kilogram. Untuk waktu, lambang besaran pokoknya T kecil, satuannya skon, lambang satuannya S kecil. Untuk besaran turunan, saya ambil luas, ada lambang besaran turunannya A besar, satuan turunannya M kuadrat. Untuk kecepatan, lambang besaran turunannya V kecil, satuan turunannya MS pangkat min 1. Dan percepatan, lambang besaran turunannya A kecil, satuan turunannya MS pangkat min 2. Untuk alat ukur besaran pokok, yang pertama termometer. Ini merupakan alat untuk mengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Dan ada stopwatch, merupakan alat untuk mengukur durasi waktu yang diperlukan maupun yang sudah berlalu. Untuk neraca, ini merupakan alat untuk mengukur massa suatu benda. Dan ada lagi alat ukur besaran pokok panjang, ini saya ambil khusus 3. Yang pertama ada penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekup. Dibedakan hanya di angka ketelitian atau skala terkecilnya. Untuk penggaris itu 1 mm, jangka sorong 0,1 mm, dan mikrometer sekup 0,01 mm. Makin kecil skalanya, semakin kecil juga benda yang akan diukur. Jadi disesuaikan aja sama apa yang mau kita ukur. Untuk alat ukur besaran turunan, ini yang pertama ada speedometer. Ini merupakan alat untuk mengukur kecepatan. Ada voltmeter, alat untuk mengukur tegangan listrik. Dan dinamometer, alat untuk mengukur gaya. Nah, ada pula dimensi. Dimensi ini untuk menyetarakan besaran dan bentuk tulisannya menggunakan lambang satuan besaran pokok. Untuk panjang, lambang besaran dimensinya L kecil, dimensinya L besar, dan semuanya menggunakan kurung siku. Untuk massa, lambang besaran dimensinya M kecil, dimensinya M besar. Waktu, lambang besaran dimensinya T kecil, dimensinya T besar. Dan ini adalah contoh soal besaran pokok. Untuk soal nomor 1, kita akan mencari besaran massa benda P, yaitu yang sebelah kiri. Pembahasannya langsung aja, massa benda P sama dengan jumlah massa semua benda penyeimbangnya, yaitu 100 gram ditambah 1000 gram ditambah 50 gram sama dengan 1150 gram. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, ini seimbang ketiganya. Untuk konversi satuan dari gram menjadi kilogram adalah dibagi 1000, maka 1150 gram sama dengan 1,13 kilogram. Karena dari gram ke kilogram itu kan naik, jadi dia dibagi 1000. Jadi jawabannya adalah D, 1,15 kg. Untuk contoh soal besaran turunan, kita akan mencari kecepatan sepeda motor pada 72 km per jam. Pembahasannya 72 km sama dengan 72 dikali 1000 meter sama dengan 72.000 meter. Kita mengubah kilometer ke meter itu dikali 1000, karena diminta jawabannya itu adalah meter. Kemudian 1 jam sama dengan 1 dikali 3.600 kon, karena 1 jam merupakan 60 menit, dan 60 menit itu merupakan 3.600 kon sama dengan 3.600 kon. Jadi 72 km per jam sama dengan 72.000 meter dibagi 3.600 kon sama dengan 20 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D, 20 meter sekon pangkat min 1. Karena min 1 itu jika dijadikan sebagai pecahan, dia akan menjadi per. Untuk contoh soal dimensi besaran,
kita akan mencari tahu besaran dan dimensinya ml pangkat min 1, T pangkat min 2. Di sini saya buat pembahasannya, saya jelaskan satu-satu dari A, B, C, D, E. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan satu-satu di sini pembahasannya, bisa kita lihat kalau ml pangkat min 1, T pangkat min 2 adalah tekanan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kilogram itu dimensinya adalah M, meter dimensinya adalah L, dan skon dimensinya adalah T. Jadi jawabannya adalah B tekanan. Yes, itu aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.